Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan keseimbangan 4 sektor. Analisis pendapatan nasional 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Analisis pendapatan nasional 4 sektor disebut juga analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. Karena sudah ada rumah tangga luar negeri, artinya kegiatan ekonomi sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri, ekspor dan impor. Lihatlah arus perekonomian 4 sektor berikut ini. Hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada kali ini, ada rumah tangga baru, yaitu rumah tangga luar negeri. Pada rumah tangga luar negeri ini terjadi kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan sebuah negara mengirimkan atau menjual produk nasionalnya ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan suatu negara menerima atau membeli produk negara lain. Jika suatu negara melakukan pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain, atau bisa juga disebut ekspor, mengakibatkan peningkatan pada pengeluaran agregat, dan akhirnya menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan, jika terjadi impor, akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran, yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menghitung pendapatan nasional kita membutuhkan komponen ekspor neto. Apa itu ekspor neto? Ekspor neto adalah jumlah ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai impornya. Jika ekspor neto positif, maka nilai ekspor lebih besar daripada impor. Sedangkan jika ekspor neto negatif, maka nilai ekspor lebih kecil daripada impor. Ekspor ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Daya saing produk, kualitas dan harga. 2. Daya beli atau kondisi ekonomi negara penerima ekspor. 3. Kebijakan proteksi dari negara tujuan ekspor. 4. Kurs valuta asing negara dengan negara tujuan ekspor. Ekspor tidak tergantung kepada pendapatan nasional, sehingga dipandang sebagai pengeluaran otonomi, sedangkan impor ditentukan oleh pendapatan nasional. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi impor? 1. Harga dan nilai tukar valuta asing. 2. Kondisi produk nasional yang dihasilkan di dalam negeri. 3. Kebijakan proteksi negara pengimpor. Penentu utama impor adalah produk nasional. Semakin tinggi produk nasional, maka semakin besar impor. Dengan demikian, fungsi impor dapat dinyatakan dengan M sama dengan MO plus MY. M di sini adalah impor. MO adalah impor otonom. M kecil adalah marginal propensity to import. Sedangkan Y adalah produk nasional. Bagaimana keseimbangan ekonomi 4 sektor akan tercapai? Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply AS sama dengan agregat demand AD atau AS sama dengan AD. AS atau agregat supply merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. Sedangkan AD atau agregat demand merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Analisis perekonomian keseimbangan 4 sektor dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. 1. Menggunakan pendekatan pengeluaran agregat atau AE. Yang kedua, menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. Pendekatan pengeluaran agregat atau AE memiliki persamaan berikut ini. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Atau kita bisa ubah persamaannya menjadi Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X.
Sedangkan persamaan untuk pendekatan suntikan dan bocoran adalah I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana I adalah investasi rumah tangga produsen, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor. Itu merupakan suntikan. S adalah tabungan, T adalah pajak, dan M adalah impor. Itu adalah bocoran. Berikut ada beberapa rumus multiplier atau angka pengganda bagi perekonomian keseimbangan 4 sektor menggunakan pajak tetap. Jadi, saudara tolong perhatikan ada perbedaan rumus jika menggunakan pajak tetap dengan pajak proporsional. Angka pengganda atau multiplier untuk perubahan investasi, pengeluaran pemerintah itu masih sama rumusnya dengan keseimbangan 2 dan 3 sektor, yaitu delta Y sama dengan 1/1 min MPC, atau MPC boleh diganti dengan nilai B dikali dengan perubahan I atau perubahan G. Sedangkan untuk perubahan pajak di sini harus hati-hati karena pembilang dari angka multiplier ini akan berbentuk negatif. Rumusnya adalah delta Y sama dengan min MPC per 1 min MPC dikali delta T. Jadi artinya jika ada kenaikan pajak maka akan menyebabkan penurunan pendapatan nasional. Sedangkan untuk rumus perubahan subsidi hampir sama dengan perubahan pajak, yaitu MPC per 1 min MPC. Tetapi bedanya pada perubahan subsidi nilai pembilangnya positif, sehingga menyebabkan hubungan antara perubahan subsidi dengan perubahan pendapatan nasional berbanding lurus atau nilainya sama-sama positif. Maknanya, jika ada perubahan subsidi atau ada kenaikan subsidi, maka pendapatan nasional pun akan naik. Adapun untuk rumus perubahan ekspor dan perubahan impor itu ada perbedaan. Perbedaannya, jika kenaikan ekspor itu berbanding lurus dengan pendapatan, artinya jika X naik maka pendapatan pun akan naik. Tetapi perubahan impor akan berpengaruh negatif terhadap perubahan pendapatan nasional. Artinya, jika impor naik, maka pendapatan nasional akan turun. Nah, sekarang saya akan menampilkan bagaimana rumus angka pengganda atau multiplier 4 sektor pada pajak proporsional. Inilah rumus jika adanya perubahan investasi, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan pajak, perubahan subsidi, perubahan ekspor, dan perubahan impor. Selanjutnya, saya berikan beberapa contoh soal pendapatan nasional keseimbangan 4 sektor. Silahkan saudara pelajari, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menanyakan langsung kepada saya.